Rizwan Khan, itulah nama yang diperankan Shah Rukh Khan pada film ini. Diceritakan Khan baru saja mendarat di sebuah airport San Francisco, USA. Ketika berada di ruang pemeriksaan barang, dimungkinkan seseorang telah melaporkan hal aneh dari perilaku Khan. Tiba-tiba dia dipanggil petugas airport untuk dimintai keterangan. Di sana Khan menjawab apa adanya, yaitu tujuanku adalah untuk menemui Presiden Samsul di Washington DC, untuk memberitahu beliau bahwa namaku adalah Khan dan aku bukanlah teroris. Okay. My name is Khan, and I'm not a terrorist. Meskipun agak terlihat konyol, namun akhirnya petugas airport mengizinkannya pergi. Berhubung kehabisan uang, terpaksa Khan harus berpikir ke kediaman presiden dengan naik bis, meskipun harus menunggu hingga esok pagi. Di halte terminal itu ditulislah bait demi bait ungkapan hatinya tentang seseorang bernama Mandira. Siapakah Mandira? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Rahmanir-Rahim. Allah मेहरबान हो सकते हैं. हजारों पन्नों पे लाखों बार लिख सकता तो मेरी कोशिश जारी है. इस भी करने लगोगी. Insyaallah. Scene kemudian membawa kita kembali ke beberapa tahun lalu, di mana Khan terlahir di kota Perindavan, India. Setiap hari Khan dibawa ayahnya bermain di sebuah bengkel miliknya, namun saat ini bengkel tersebut sudah pindah tangan, dan seringkali Khan diusir dari sana oleh sang punya. Semenjak kepergian sang ayah, kini Khan hidup bersama ibunya Razia Khan dan adik kecilnya yang bernama Zakir. Mereka lah yang senantiasa menemani hari-harinya, bahkan diakibatkan Asperger syndrome yang dialami, Khan dia mendapatkan perhatian lebih dari sang ibu, daripada adiknya sendiri Zakir. Binaan psikis dan konsep-konsep kebaikan senantiasa ditanamkan sang ibu, dengan harapan Khan bisa setara dengan mental anak-anak normal pada umumnya. Efek dari sindrom tersebut kan sering jadi objek bulian oleh teman-teman sekelasnya, meskipun faktanya secara kesadaran emosional, kan justru melampaui mereka semua. Kam se kam, mere school mein to bilkul nahi. Pada suatu hari, Khan dibawa sang ibu menemui sang profesor bernama Wadia, meskipun sempat menolak. Namun setelah menyaksikan kecerdasan Khan, akhirnya Pak Profesor pun menerima dia sebagai muridnya. Hal itu terbukti ketika bencana banjir melanda pemukiman di sana. Khan ternyata mampu mengatasinya. Momen ini sontak membuat gurunya kagum bercampur haru atas kecerdasan yang dimilikinya. Sementara itu, Zakir yang kini sudah lulus SD, dia mulai merasa iri atas kakaknya. Namun dengan penuh kearifan, sang ibu berusaha meluruskan atas kesalahpahaman itu. Meskipun sepertinya Zakir belum bisa menerimanya. Genap di usianya yang ke-18 Zakir pergi ke Amerika, karena mendapat beasiswa di sana. Sementara Khan tak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Karena maklum bahwa Zakir masih menyimpan marah atas dirinya. 18 साल पूरे होते ही जाकिर बहुत बुरा लगा जब वो जा रहा था. Singkat cerita, setahun pasca pernikahan Zakir di sana, dia bahkan belum sekalipun mempertemukan istrinya kepada sang ibu. Raut kesedihan pun terlihat jelas dari wajah sang ibu, yang semakin menua dan sakit-sakitan. Ya. 6 bulan kemudian, sang ibu meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Zakir nampak hadir pada pemakaman itu. Cardiomyopathy se hui. Kemudian kembali ke Amerika, Zakir membawa kakaknya untuk hidup bersama keluarganya di sana. Tiba di Amerika kan disambut baik istrinya Zakir yaitu Hasena. Namun bagikan sendiri bahwa kebisingan kota dan banyak ditemui corak warna kuning di sana, justru membuatnya ketakutan, dan Khan sangat tidak menyukai hal-hal tersebut. Nai jagahon ka dar, nai logon ka, tamam logon se mere alag syndrome.
Beruntung Hasena yang juga dosen ilmu psikologi ini, paham betul dengan kondisi kakak iparnya. Dan berhasil membuatkan sedikit bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Di sisi lain Zakir pun sadar bahwa di balik kelemahannya ini, ternyata kan masih bisa mengungkapkan perasaannya. Sementara yang berperan selama ini akan hal itu adalah almarhum sang ibu. वो अपना प्यार अजीब तरीके से सही. Suatu ketika, Zakir mulai memperkenalkan kakaknya tentang kesibukan kantornya. Dan Khan pun siap mencoba untuk mempromosikan produk kosmetik buatan Zakir, yang bernama Herbal Mehnes, bahkan dia membuktikan sendiri khasiatnya. Newlywed bride. In the clay mask cleans and... Esok harinya, Khan pun mulai memerankan dirinya sebagai sales produk Herbal Mehnes dengan gayanya yang polos. All of them. Nothing for the newly divorced. Just a... and Jamal Gota. Indian laxative. Namun ketika mau menyeberang jalan, tiba-tiba warna kuning zebra cross kembali memanggil rasa takutnya, ditambah suara bising bistren yang hampir saja menabraknya. Situasi tersebut memanggil seorang pemilik salon rambut untuk datang melerai keributan itu. Sementara Khan baru menyadari telah kedatangan peri cantik juru selamat baginya. Hey you guys, just leave him alone. Stop it. Stop it, okay? It's okay. Look, डरने में कोई... Namun tiba-tiba, aliran darah Khan berdebur deras ketika si bos elok dan baik hati itu mengetahui kedatangannya. Sebagai pramuniaga yang baik di salon itu, Khan disambut si bos dengan baik pula, bahkan produk yang Khan bawa itu pun laris semua. Dia bernama Mandira. Dia memang cantik bahkan bagi Khan sendiri Mandira itu sangatlah cantik. Setelah beberapa hari mengenal Mandira, Khan mulai terpaut hati dengannya, hingga suatu saat, tepat di depan salon itu Khan nekat mengungkapkan perasaannya. Marry me. Meskipun sempat ada penolakan dari Mandira, namun dia sendiri pun sebenarnya memiliki perasaan yang sama terhadap Khan. Hingga pada saatnya tiba Mandira akhirnya bersedia menyebut bisikan hati kecil Khan, dengan tanpa menghiraukan kekurangannya, bahkan kendati berbeda agama sekalipun. Begitupun Khan dia siap menjalani hidup bersamanya, dan bersama anak dari suami pertama Mandira yang bernama Sam. Marry me? Keputusan ini sempat mendapat kecaman keras dari Zakir, namun Khan yakin bahwa yang membedakan manusia hanyalah baik dan buruk perilakunya. Sehingga tak ada alasan bagi siapapun untuk melarang Khan melakukan maksud baiknya, termasuk Zakir sendiri. आपने कहा उससे हराम है ये वो हिंदू है भाई हिंदू और बहुत फर्क है उनमें और अच्छे इंसान. Tiba di hari pernikahannya, Hasena datang memberikan doa restu bagi Khan dan Mandira. Hari-hari mereka pun nampak menyatu dalam kedamaian, kendati perbedaan keyakinan telah melatar belakangi keduanya. Kebahagiaan Mandira saat ini turut dirasakan pula oleh sahabatnya yaitu Sarah, bersama Max suaminya yang juga sebagai wartawan, dan anaknya Tom teman sekelas Sam. Mereka selalu datang di setiap acara keluarga Khan dan Mandira. Diceritakan ketika mereka tertidur lelap. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan berita tentang tragedi hancurnya menara World Trade Center atau WTC oleh sekelompok teroris yang mengatasnamakan agama, yaitu Islam. Semenjak peristiwa itulah pemerintah Amerika dan warganya mulai antipati terhadap Islam. Sekaligus mencap Islam sebagai agama yang kejam dengan kecenderungan radikalisme. Hal ini menunjukkan sejarah baru dunia barat telah dimulai, ditandai dengan tragedi 11 September 2001 ini. Sarah, let me call you back, okay? There's no way. Skyline and their cars and firemen, medical because all that. Imbasnya adalah kini umat Islam di sana jadi tak nyaman. Sehingga mereka pun tak luput dari serangan teror penduduk non-muslim sebagai reaksi dari kebencian. Mereka dijarah, dibuli, dikucilkan, seolah jadi makanan sehari-hari umat Islam di sana. साथ ही साथ में ये भी सुनने में आया है कि कई अमरीकी मुसलमान हिजाब पहनने वाली औरतें भी मजहबी हमलों का निशाना बनी हैं. Islam is the most violent and aggressive.
Begitupun yang dialami Hasena, ketika ia harus rela melepas mahkota jilbabnya demi keselamatan. Sebagai kakak, Khan datang dan berusaha menenangkan Zakir atas ujian yang menimpa Hasena. ऊपर है भाभी। मेरे राजा बेटे हो ना। Hari-hari berlalu dengan rasa cemas yang ada. Tiba-tiba Khan mendengar kabar buruk bahwa Max suami Sarah tewas saat meliput konflik bersenjata di Afghanistan. Sebagai sahabat mereka turut berduka atas kematian Max. Namun setelah itu sikap Tom berubah secara drastis. Dia selalu berpaling dari Sam, seperti menyimpan sebuah dendam. सूरा 5 ayat 32 में अल्लाह पाक. Hal itu terbukti ketika pertengkaran kecil di antara mereka. Dan Tom menganggap bahwa kekejaman Islam itulah yang menyebabkan ayahnya terbunuh. Sialnya sekawanan anak remaja datang, justru malah melampiaskan kebencian yang sama kepada Sam, maka terjadilah perkelahian hebat. Why don't you go home to your little mommy? Stay out of it. Yeah, but This was some of your lover? let him go. Sam dikeroyok dan dianiaya hingga tewas, sempat dirujuk ke rumah sakit, namun sayang, nyawa Sam tak tertolong. 200. Still no pulse, doc. Time of death 8:05 p.m. Kejadian tersebut membuat Mandira sangat terpukul. Tentunya bukan hanya Mandira, tetapi juga Khan, di mana dia sudah menganggap Sam seperti anaknya sendiri. Mandira yakin, terbunuhnya Sam hanya karena dia seorang Muslim, setelah disematkan namakan pada namanya. Kebencian sudah terlanjur menguasai jiwa Mandira, sehingga kata-kata penyesalan pun terucap dari mulutnya, jika saja dia tak menikah dengan Khan, mungkin semua ini takkan terjadi. मेरी गलती है कितना प्यार करते हैं लेकिन नाम के आगे खान लग गया तो Namun kedewasaan sikap Khan terlihat ketika menerima kenyataan ini dengan ketulusan. Meskipun dia harus angkat kaki dari kehidupan Mandira untuk membuktikan pada dunia barat bahwa dirinya adalah Khan dan dia bukan seorang teroris. Khan pun mengambil perkataan istrinya dengan serius, lantas memutuskan sebuah perjalanan jauh untuk menemui Presiden Samsul. Setidaknya langkah ini dapat sedikit menebus kepedihan atas kematian Sam, sekaligus meyakinkan Mandira bahwa Islam adalah kedamaian bagi semesta, dan tak ada sedikit pun yang salah dengan Islam. Segmen ini terkait pada adegan pertama yang mana telah dibahas di awal tadi. Perjalanan yang sangat jauh tak membuatkan patah harapan untuk bisa bertemu presiden. Bahkan ketika perbekalan mulai habis terkuras, dia rela melakukan apapun demi mendapatkan uang dengan cara yang halal. Di sana Khan berusaha mengemukakan tentang identitas Islamnya dengan sikap-sikap ketaatan. Hal tersebut membuat kagum seorang Kristiani dan sepasang Muslim yang baru saja dikenalnya di sebuah restoran, di tengah rasisme masyarakat Barat ketika itu. Dengan tegar Khan menjalankan kewajibannya sebagai Muslim. Karena dia yakin bahwa sholat tidak bergantung pada situasi atau pada siapapun, melainkan hanya bergantung pada keyakinan penganutnya. Di sisi lain Mandira terus berusaha mengungkap kasus di balik terbunuhnya Sam. Namun selama 6 bulan penyelidikan pihak kepolisian tidak menemukan bukti terkait pembunuhan Sam, bahkan bermaksud menutup kasusnya. Alhasil Mandira kecewa dan bertekad untuk menemukannya sendiri. but you know maybe there's something else that you'll find and I really have no choice. but you know maybe Truly am. Sometimes there really are no answers. and if you can't find it 180 hari perjalanan telah membawakan tiba di daerah Wilhelmina, Georgia. Di mana dia disambut seorang ibu bernama Mama Zeni, setelah ia menolong anaknya yaitu Jul. Suatu hari pada sebuah upacara mengenang pejuang yang gugur pada Perang Irak, di mana putra sulung Mama Jenny termasuk salah satunya di sana, akan menjunjung jiwa toleran tingkat tinggi, di mana kan mengungkap kerinduannya terhadap mendiang anaknya di hadapan mereka. Yang meskipun berbeda agama, dengan segala ketulusan mereka pun turut berdoa untuk Samir.
समीर राठौड़ खाना बहुत पसंद था उसे अपने सॉकर शूज इतने पसंद थे टू स्कूप्स 27 कि वो उनके साथ जन्नत में है आए Singkat ceritakan sudah tiba di Los Angeles. Di mana hari itu Khan mengunjungi sebuah kampus ternama di sana, namun ketika hendak berdoa di sebuah masjid, Khan tak sengaja mendengar diskusi seorang imam Dr. Faisal Rahman, dengan mengutip kisah Nabi Ibrahim, tatkala beliau mengorbankan Nabi Ismail anaknya di jalan Allah. जिनसे कोई प्रॉब्लम है ना ही जूस से मिलती है मुझे गुस्सा तब आता है कि जूस बेदर्दी से मान कसम खाता हूं. Namun dengan redaksi dan bahasa sang dokter ini, seperti sedang mendoktrin jamaah, untuk sebuah gerakan perlawanan atas keresahan umat Islam. Di sana tiba-tiba Khan tersentak kaget, dengan tegas dia menolak pemikiran serta ajakan sang dokter, sekaligus menjelaskan bahwa jalan Allah di balik kisah Ibrahim dan Ismail bukanlah kebencian atau perang, melainkan kasih sayang. इस्माइल की जान बख्श दी और मेरी अम्मी ने ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं हालात की मां वो शैतान था. Khan sempat menginformasikan penemuan tersebut untuk diketahui FBI. Sebelum kemudian dia pun berbaur dengan massa untuk bertemu presiden di balik kerumunan. Berkali-kali Khan menyuarakan pesannya dengan lantang, hal tersebut sontak menarik perhatian seorang kru media BBC News. Namun faktanya perkataan Khan ini justru memancing kesalahpahaman massa dan tim pengamanan saat itu. Akhirnya Khan pun ditangkap petugas atas dugaan terindikasi teroris. My name is Khan, and I'm not a terrorist. Return to the vehicle. Alhasil usahakan selama berminggu-minggu ini berujung sebuah petaka baginya. Beruntung dua media yang sempat meliput kejadian itu, dan berhasil menggali informasi detail tentang sosok Rizwan Khan, dari seorang hacker handal, dan dibantu seorang psikiater dan kepala pimpinan redaksi BBC News yang juga sebagai pengacara. Akhirnya mereka pun berhasil menyiarkan berita secara live sebagai klarifikasi, bahwa berdasarkan data dan fakta Rizwan Khan tidak bersalah. On June 15th at the CLA presidential rally. वो बताओ ना जब पिछले महीने भाई का फोन आया था और FBI का participate in protecting the country. Berbagai pihak terkait telah merespon baik siaran tersebut. Sehingga Khan difasilitasi untuk menyampaikan penemuan terduga teroris pemimpin Dr. Faisal Rahman kepada FBI. Dari paparan itulah akhirnya Khan dibebaskan tanpa syarat. Di ruang resepsionis kantor, Khan mencium aroma wangi tubuh Mandira yang khas, spontan dia pun mencarinya. Namun setelah ditemukan, Khan lebih memilih untuk menunaikan janjinya, daripada menemui Mandira. Sorry Mandira. Karena dia yakin, bahwa janji adalah utang yang suatu saat kelak akan dipertanyakan dan dipertanggungjawab. Dia wa'da pura jo nahi kiya hai. Pasca kejadian tersebut, nama Rizwan Khan mendadak viral di media Amerika. Sosoknya yang menginspirasi banyak orang, secara perlahan menggugah rasa percaya diri umat Islam di sana, atas identitas agama mereka. Keesokan harinya tersiar kabar bahwa bencana badai tengah melanda daerah Wilhelmina, Georgia. Seketika itu Khan teringat tentang sosok Mama Jenny dan si rambut garing Jul, maka kemudian dia pun bergegas pergi untuk segera menolongnya. के पास जाना है. Ternyata benar permukiman kecil itu tinggal tersisa puing-puing reruntuhan, yang hampir karam ditelan banjir. Mandira है मंदिरा और मुझे नहीं लगता Mereka yang selamat melindungi diri dan luka-lukanya di balik atap bocor gereja itu. Khan yang lebih dulu tiba di sana, turut membantu memperbaiki gereja dengan segenap ketulusan hatinya. Namun Rizwan Khan kembali menggema. Ketika stasiun TV ternama secara eksklusif mewawancarai kisah perjalanannya, dan membuat haru presiden yang baru saja dilantik. Hal ini pula yang kemudian menyentuh hati Tom, untuk segera mengakui kesalahannya kepada Mandira.
yang secara sadar Tom dan kawan-kawan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. I did it for your mom. My mom won't forgive me. Kini Mandira merasa sedikit lega, kemudian menemui Kandi Wilhelmina. Namun tiba-tiba seseorang pendukung militan dari Dr. Faisal menikam bagian perut Kan hingga jatuh tak sadarkan diri. Setelah beberapa hari mendapat perawatan serius, akhirnya Kan kembali siuman. Dan memaksa menemui presiden baru yang kabarnya sedang mengunjungi korban bencana di Wilhelmina, dengan antusias Kan bersama rombongan menerobos kerumunan. Namun sayang presiden sudah istirahat untuk pulang. Namun setelah dilakukan negosiasi, akhirnya presiden baru itu meluangkan waktu untuk menemui Kan, dan ternyata dengan sangat senang hati, beliau menyambut kedatangan Rizwan Kan dengan pertemuan penting ini. Tunai sudah janji seorang Kan untuk istri dan mendiang anaknya Summer Han.